Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Nana Viana dalam acara National Conference IIA 2022. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu diskusi panel keempat dengan tema Internal Auditing in Public Sector, Challenges and Innovation in Internal Audit in Public Sector. Baik, dalam diskusi panel keempat ini akan ada beberapa narasumber, yaitu yang pertama adalah Awan Nurmawan Nuh, SEAK, MBT, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Profesor Ahmad Syahroza, PhD, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Selanjutnya adalah Dr. Andus Masrokhan, MPA, CGCAE, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian yang diwakilkan oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Dr. Andes Wawas Suata Tafrijia, MSc, QIA, CGCAE. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam diskusi panel kali ini akan dipandu oleh seorang chair yang sangat hebat. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral SBIPB tahun 2019 hingga 2022, disertasi for essays on combined assurance as approach to GRC effectiveness, IA perspective. Beliau bekerja di PT Sarana Multi Infrastruktur Persero sejak 2017 hingga saat ini sebagai Kepala Audit Internal. Selain itu beliau memiliki banyak pengalaman kerja yang luar biasa, salah satunya adalah Director of Business Improvement and Risk Management for Grab Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian langsung saja kita sambut. Ini dia Bapak Setio Wibowo, CIA CRMA. Terima kasih Mbak Nana. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mendapatkan tugas dari IIA untuk memandu diskusi yang tentu sangat menarik, ya, apalagi mungkin sebagian besar dari kita adalah atau sebagiannya dari sektor private, ya, dari korporasi. Tentu kita ingin juga mendapatkan perspektif dari rekan-rekan kita di public sector. Ya. Pada siang hari ini kita akan membahas internal auditing in public sector, challenges and innovation. Tentu kita memahami pada kondisi saat ini, ya, tantangan sektor publik sangat besar. Ya. Sebagaimana kita ketahui, resesi mungkin mengancam di tahun ini dan tahun depan, kemudian juga kita banyak menghadapi masalah fiskal, begitu ya, bagaimana kita mendapatkan tantangan untuk meningkatkan PNBP, ya, dan juga tentu juga banyak kritik terhadap efisiensi, ya, di sektor publik. Kemudian juga tidak kalah menarik, ya, bagaimana tantangan di sektor publik ini terkait dengan reformasi birokrasi, ya, yang sebagiannya mungkin banyak menyangkut masalah talent, ya, SDM, belum lagi masalah integrasi data. Ya. Seringkali kita mendengar kritik di bagian sektor publik ini bagaimana data di antara berbagai instansi disampaikan atau dikatakan belum ada konektivitas seperti itu. Sehingga mungkin dikatakan ada silo-silo gitu ya. Nah tentu kita ingin mendengar dari para narasumber yang sangat hebat, ya, pada siang hari ini, ya, bagaimana tantangan-tantangan itu bisa di-address begitu ya oleh terutama peran dari internal auditor. Ya. Internal auditor kalau di sektor publik dikatakan sebagai inspektorat. Ya. Pada siang hari ini, ya, kita
berbagai sekali mendapatkan kesempatan untuk beliau-beliau yang sangat kompeten di bidang internal audit public sector. Ada 3 pembicara, 3 narasumber pada siang hari ini. Yang pertama, beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Awan Nurmawan Nuh, SEAK MBT. Beliau sangat berpengalaman ya, dari tahun 2021 sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemenkeu, dan beliau juga memiliki pengalaman yang panjang di perpajakan dari sejak 2015 ya, dan sebelumnya sudah berkarir di Kementerian Keuangan. Beliau memiliki sertifikasi di bidang coaching Indonesia, kemudian juga ada High Performance Leadership, John Robert Power, kemudian ada BPK Depku dan masih panjang lainnya begitu ya. Kemudian narasumber yang kedua, kita berbahagia mendapatkan kesempatan mendapatkan ilmu dari Profesor Ahmad Syahroza, PhD, CA, CRGP. Beliau pada saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Dengan pengalaman yang panjang, beliau sebagai akademisi, dan sejak tahun 2018 beliau menjabat sebagai Irjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terlalu panjang untuk disampaikan pengalaman beliau, terutama di akademisi di FEB Universitas Indonesia, tapi saya kira kita sangat berbahagia pada siang hari ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan kesempatan untuk sharing pengalaman dari sedianya Bapak Dr. Andes Mas Rohan, MPA CGCAE, namun karena beliau berhalangan diwakilkan kepada beliau Bapak Wawas Swatata Fidriah, MSc QIA CGCAE. Beliau adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Beliau juga punya pengalaman panjang di Kementerian Perindustrian dari tahun 1994 sampai dengan saat ini. Beliau memiliki sertifikasi di bidang internal audit sebagai Qualified Internal Auditor, kemudian juga Certification of Government Chief Audit Executive dari Pusdiklatwas BPKP. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan kesempatan untuk beliau bertiga, oleh karena itu kami mohon Bapak-Bapak narasumber yang dipersilakan untuk naik ke atas mimbar. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki waktu sekitar 1 jam dari sekarang, mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu ya, karena sudah mendekati waktu istirahat. Oleh karena itu kami mohon Bapak-Bapak narasumber untuk dapat menyampaikan presentasi masing-masing sekitar 15 menit. Ya, kita harapkan bisa selesai dalam 45 menit. Dan selebihnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan diskusi. Untuk kesempatan pertama kami mengundang Bapak Awan untuk menyampaikan presentasi. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator Pak Setio, Pak Profesor Syahroza, Irjen Kementerian SDM, kemudian Pak Wawas, Irjen Kementerian Perindustrian, tentu Bu Presiden
dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan mungkin terkait dengan pengawasan lah ya, dari perspektif government, khususnya experience atau pengalaman kami di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, ini kita bisa lihat intinya topik yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan strategi gitu, dan inovasi kita sih bagaimana menghadapi dinamika yang terjadi gitu di sekeliling kita. Nah, oleh sebab itu saya akan menyampaikan konteksnya dulu terkait dengan lingkungan atau kondisi yang kita hadapi sekarang. Kemudian juga dalam tentunya pengelolaan keuangan negara. Nah, kemudian bagaimana sih peran atau pengawas internal gitu ya dalam menghadapi tantangan-tantangan pengelolaan keuangan negara. Kami akan juga sampaikan terkait dengan strategi kami dalam menghadapi itu semua. Kemudian kira-kira lesson learned atau strategi kita seperti apa. Nah, ini tentu forum ini, terima kasih nih Bu Angela IIA, saya kira ini satu forum yang baik ya, karena bahkan sangat penting gitu. Ini adalah satu forum, ada government, kemudian korporasi, swasta. Ini forum kita bisa sharing, berbagi pengalaman, saling belajar gitu. Karena memang tantangan ke depan itu sangat challenging gitu. Tantangan challenging ya. Nah, ini buat kita sebagai yang mungkin berkecimpung di dalam dunia pengawasan. Nah, mungkin untuk yang pertama kita sampaikan dulu konteksnya, mungkin next slide saja, terkait dengan kondisi yang kita hadapi. Next slide aja. Nah, ini dia. Kita tahu semua hampir 2 tahun yang lalu ya, akhir 2019 atau awal 2020 kita menghadapi sesuatu yang memang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kita mengalami satu pandemi kan, COVID-19. Nah, ini memang unik yang kita hadapi COVID-19 itu. Tadinya masalah kesehatan, kemudian kita semua itu dibatasi aktivitas secara sosial, ini kemudian menjadi masalah sosial, aktivitas berkurang, dan ini menjadi persoalan ekonomi. Nah, bagaimana nih peran atau pengelolaan keuangan negara? Tentu kita semua tahu bahwa instrumen dari pengelolaan keuangan negara itulah APBN. Nah, pada saat itu situasinya kan sulit. Jelas masalah kesehatan, sosial dan ekonomi, pemerintah melalui APBN itu harus spending more. Ya kan, untuk APD, vaksin dan sebagainya, kita memahami. Demikian juga untuk perekonomian, ya kan, insentif berbagai macam instrumen. Nah, kita alhamdulillah gitu bisa melewati itu, bahkan kinerja kerja keras APBN itu bisa mengangkat kembali GDP kita sebelum pra pandemi. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang itu? Begitu dinamika global ini juga sangat unpredictable kan gitu. Kita menghadapi situasi geopolitik, ya kan, perang lah gitu, perang. Nah, akhirnya ada peningkatan komoditas, inflasi, pengetatan moneter. Nah, akibatnya pengaruh juga ke perekonomian, kan gitu. Nah, bagaimana nih akhirnya juga peran pengelolaan keuangan negara mulai APBN ini gitu. Nah, Ibu Menteri Keuangan selalu bilang bahwa APBN kita ini harus bekerja keras, APBN kita ini optimis namun waspada, ya kan. Jadi bagaimana kita selalu waspada, alert gitu terhadap situasi yang berkembang ini. Tentu ke depan gitu kita harus collect more, spending better kan gitu. Kita lihat bisa di grafik itu ya.
tahun 2023 lebih challenging lagi gitu. Karena waktu pandemi itu kita ada relaksasi dari segi defisit, itu bisa lebih dari 3%. Tahun depan itu tidak boleh lebih dari 3%. Jadi banyak resiko-resiko yang ke depan. Nah, oleh sebab itu dalam pengelolaan keuangan negara tuh perlu suatu assurance kan sebetulnya. Bagaimana APBN ini gitu bekerja dengan baik, ada assurance bahwa pengelolaannya itu efisien, efektif, outcome-nya sesuai dengan ketentuan, bahkan bisa mencegah fraud. Nah, disinilah perlu peranan dari internal auditor yang impactful ya untuk bisa kita menghadapi ketidakpastian di depan. Selain assurance, tentu kita juga harus bisa sebagai konsultan, consulting advisor gitu dalam pengelolaan APBN. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, konteks itulah yang menjadi titik awal kita gitu. Betapa peranan dari pengawasan atau internal auditor itu menjadi sangat penting ke depan ini gitu. Kita harus adaptif, agile dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat dulu bagaimana sih ekosistem dari pengelolaan keuangan negara. Mungkin next slide ya. Ini begitu banyak pihak yang terlibat sebetulnya. Tapi secara prinsip ya, secara undang-undang keuangan negara, ya kan sebetulnya kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu ada pada presiden. Nah, kemudian undang-undangnya memandatkan, menguasakan kepada menteri-menteri. Kalau yang daerah itu diserahkan, ya kan kepada kepala daerah. Nah, kepada menteri-menteri ini, ya kan, dikuasakan sebagai pengguna anggaran, COO, juga kepada Menteri Keuangan dikuasakan sebagai pengelola fiskal dan pemegang saham kekayaan negara dipisahkan, gitu, ultimate shareholder. Nah, ini kalau kita lihat, ya kan, pengawasnya, aktornya, ya kan, ada BPKP, API Presiden, ada Inspektorat Jenderal di Kementerian Lembaga, ada Inspektorat di daerah, kemudian ada SPI BLU. Bahkan bukan hanya itu, kita juga ada diawasi masyarakat, DPR, BPK sebagai auditor eksternal kita, kemudian juga aparat penegak hukum. Jadi inilah kira-kira Ibu Bapak sekalian ekosistem dari pengelolaan keuangan negara gitu. Nah, saya di sini ingin menekankan gitu tadi bahwa pengelolaan keuangan negara itu adalah instrumennya APBN. Nah, memang APBN ini dikelola oleh Menteri Keuangan gitu. Walaupun nanti jangan dulu ini beranjak. Nah, walaupun nanti kan kalau kita lihat end to end prosesnya mulai dari perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan akuntabilitas gitu. Itu tersebar di berbagai unit. Nah, untuk Menteri Keuangan karena sesuai dengan mandat undang-undangnya memang role-nya ini banyak, unik. Kalau menteri-menteri selain Menteri Keuangan, role-nya hanya sebagai COO atau pengguna anggaran. Gitu. Konteks pengawasan di situ ada APIP. Nah, untuk Menteri Keuangan selain sebagai COO, juga Menteri Keuangan itu adalah sebagai CFO dan shareholder, ultimate shareholder. Gitu. Walaupun dikuasakan kepada Kementerian BUMN. Tapi intinya itu. Jadi ada dua role baru. Nah, oleh sebab itu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu sebenarnya role-nya ada dua. Satu sebagai APIP, satu melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan dalam mengawasi pengelolaan fiskal dan KND. Ini tercantum di dalam undang-undang. Jadi kita ada dua role itu. Nah, role ini Ibu Bapak sekalian dipertajam lagi, dipertegas di dalam PMK 18 tahun 2022. Sebenarnya PMK ini bukan hal yang baru gitu. Sebelumnya sudah ada PMK 204 tahun 2015. Tapi kita lebih mempertajam lagi. Di PMK yang sebelumnya
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan hanya menggunakan mode koordinasi. Nah, ke depan tentu dengan challenge APBN, pengelolaan keuangan negara yang makin kompleks gitu. Kita Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai tangan Menteri Keuangan harus bisa melihat secara langsung berdasarkan risk base. Tapi kami juga yakin dan memahami bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh sebab itu perlu kolaborasi dari pihak-pihak yang terkait. Nah, pada kesempatan ini juga mungkin secara singkat karena waktu terbatas, next slide, kami juga ingin menerangkan, mundur aja dulu kami highlight sebagai, ini Itjen ya. Jadi Itjen tadi ada 2 role itu sebagai APIP, juga melaksanakan pengawasan Menteri Keuangan dalam pengelolaan fiskal dan KND. Jadi sebagai APIP kita kita Inspektorat Jenderal itu mengawal Menteri Keuangan itu 3 fungsi ini, Ibu Bapak sekalian, sebagai CEO, CFO, dan KND. Nah, oleh sebab itu sebagai APIP kita mengawasi sekitar 11 unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, termasuk BLU di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita juga mengawasi SMV, kita sering bilang, nah SMI itu salah satu SMV kita, Special Mission Vehicle, itu BUMN 100% yang dimiliki oleh Menteri Keuangan, tidak di Kementerian BUMN. Nah, kita juga mengawasi, dan kita juga mengawasi terkait dengan pengelolaan fiskal khususnya BUN, atau karena Menteri Keuangan ini ditunjuk sebagai benda umum negara. Kita mengawasi terhadap institusi, kementerian, lembaga maupun korporasi yang mendapat perhatian dari Menteri Keuangan, misalnya PMN, ada subsidi, dan lain sebagainya, termasuk transfer ke daerah. Nah, untuk mengawal role ini, ya kan, kami Inspektorat Jenderal itu terus selalu melakukan transformasi. Gitu-gitu tidak pernah berhenti. Kita selalu menyesuaikan dengan perkembangan. Karena visi kami adalah kita Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu menjadi strategic partner dan trusted advisor. Nah, itu misinya. Nah, itu yang kuning itu transformasi pengawasan, kami selalu kembangkan ini. Nanti kami akan jelaskan dalam menghadapi turbulensi, ketidakpastian seperti apa. Ya kan, utamanya itu kami akan lebih menekankan kepada sinergi pengawasan nantinya. Karena ini penting sekali. Tadi di ekosistem kita lihat begitu kompleksnya pengelolaan keuangan negara itu. Bahkan dari BUN itu ada ke daerah juga transfer gitu. Di sisi lain daerah itu diserahkan gitu, kekuasaan tersendiri. Nah, ini yang perlu kita bangun terus gitu. Nah, oleh sebab itu beberapa lanjut saja, inilah yang akan kami sampaikan bagaimana slide berikutnya kami strategi dan inovasi ini untuk menghadapi dalam pengelolaan keuangan negara. Tadi sudah kami sebutkan juga bagaimana kita sudah mulai akan terus menguatkan combine assurance gitu, sinergi antar semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan negara. Ini sangat penting gitu, sangat penting ke depan. Nah, kami juga akan menyampaikan terkait dengan integrity framework di Kementerian Keuangan, bagaimana kami menjaga integritas, kemudian bagaimana kami juga begitu masif menggunakan teknologi informasi gitu dalam mengawasi. Kami data analitik, bahkan IT audit. Nah, kami juga mengembangkan agile auditing, gitu. Intinya ya kita di Itjen sendiri antar inspektorat sekarang udah mulai agile juga, gitu. Tergantung dinamika. Nah, yang kelima ini yang lebih penting itu adalah sebenarnya capacity building, karena yang namanya pengawas itu memang harus jadi manusia pembelajar. Nah, mungkin coba kita highlight satu-satu terkait dengan combined assurance. Next berikutnya. Nah, intinya sih bagaimana sih nanti kita itu bisa mengintegrasikan, menyelaraskan pengawasan gitu ya dalam ekosistem pengelolaan keuangan negara. Jadi tujuannya sih sebenarnya bagaimana coverage kita nanti dalam mengawasi memang proper lah. Tidak ada blank spot gitu. Bahkan kita itu ingin
meminimisasi atau menghilangkan duplikasi gitu. Karena duplikasi pengawasan ini akan berakibat pada istilahnya assurance fatigue lah. Oh, dikit-dikit periksa, orang capek kan gitu. Nah ini, bentuknya seperti apa nih gitu. Nanti bisa pertukaran exchange of information, pertukaran informasi, atau kita bisa meminta untuk area-area tertentu untuk diawasi oleh APIP, kementerian, lembaga, daerah, bahkan SPI kan gitu. Kemudian juga kita harus terus kita kembangkan bagaimana nanti pengawasan bersama. Nah itu kira-kira terkait dengan combined assurance. Yang selanjutnya tadi yang sampaikan integritas. Nah sebenarnya Ibu Bapak sekalian ya, ujung-ujungnya ini kan integritas gitu. Kalau integritas ini beres, selesai lah semua. Nah ini yang akan kami sampaikan, ini adalah framework yang kita terapkan di Kementerian Keuangan. Bagaimana kita menjaga integritas. Kita lihat di gambar itu, sebenarnya yang paling penting itu adalah fondasinya adalah leadership, kepemimpinan, termasuk nilai values dari organisasi kita, gitu. Yang paling penting itu leadership, komitmen gitu, dari pemimpin. Kalau itu nggak ada ya roboh. Nah, pilarnya itu ada 3, regulasi, struktur, proses, dan resources. Intinya dengan kerangka atau integrity framework itu kita ingin ada suatu budaya integritas yang baik, cara pikir, perilaku, dan lain sebagainya yang berintegritas. Nah, berapa menit lagi? 5 menit lagi ya, oke. Nah ini, 5 menit lagi. Nah, yang balik aja dulu. Nah, yang sebelah kanan itu, ya kan, struktur ya. Di Kementerian Keuangan kita menerapkan model 3 lini, itu 3 lines of defense. Nah sebenarnya ini adalah model juga combined assurance sebenarnya di lingkungan Kementerian Keuangan secara internal. Tadi yang saya sampaikan itu bagaimana kita bisa konteksnya dalam ekosistem pengawasan, mengcombine assurance dengan APIP, kementerian, lembaga, daerah, BPKP yang semua terlibat di situ. Nah mungkin ini penting sekali, lanjut saja ya, lanjut. Nah data analitik ya. Nah kan sebetulnya dengan konsekuensi sekarang ini ya, dengan penggunaan digital yang masif gitu, proses bisnis itu ya hampir kalau di Kementerian Keuangan di kita ini hampir semua menggunakan IT. Oleh sebab itu kami juga fokus bagaimana kami menggunakan data analitik dan IT audit. Kami sudah terapkan ini, sudah beberapa tahun ini kami terapkan. Jadi mulai dengan pengawasan data analitik, proyek-proyeknya pun kita sudah develop, bahkan ini menjadi inisiatif strategis di Kementerian Keuangan. Tapi yang paling penting itu sebenarnya kan kalau data analitik itu CACM ya, continuous audit, continuous monitoring gitu, mengawasi secara sistem. Nah memang kita terus berjuang dan memperkuat, bukan hanya kita itu bisa deskriptif, prediktif, bahkan bisa preskriptif lah, makom tertinggi. Nah ini yang selalu kita kembangkan, ya kan. Beberapa hal sudah silahkan lihat di layar kita terapkan. Kemudian IT audit juga penting gitu, ya kan. Bahkan kita punya dedicated team untuk IT audit ini, ya kan. Kita sudah terapkan lama. Nah ke depan juga memang ini cukup challenging ya. Bagaimana kita misalnya terkait dengan penggunaan yang sifatnya robotik, machine learning gitu, dan lain sebagainya. Nah ini terus akan kita kembangkan, kita juga sudah belajar banyak dalam data analitik ini. Kemudian yang selanjutnya inovasi atau strategi kita adalah terkait dengan agile auditing. Nah ini intinya gini lah, jadi kita itu biasanya kalau ngawasi kan punya rencana ya gitu, punya rencana, cenderung kita ini kaku dengan rencana itu. Nah ke depan tuh kan nggak bisa lagi, ini kita sudah terapkan itu. Jadi dari kebijakan pengawasan, rencana pengawasan kita agile gitu. Bahkan kita itu setiap bulan di Inspektorat Jenderal Kementerian 3 bulan tuh merevisit terkait dengan plan kita. Nah karena tiba-tiba ada arahan pimpinan, coba cek ini, cek itu. Atau bahkan ada kebutuhan dari stakeholder kita gitu. Ini jadi kita agile gitu. Bahkan secara institusi di Ijen itu ada kadang squad team gitu untuk account tertentu, melibatkan
dari yang ahli IT, kemudian lain sebagainya. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Nah ini ya, lanjut. Nah ini yang penting. Jadi capacity building. Kalau menurut saya emang kita ini harus selalu terus belajar ya terkait dengan hard kompetensi kita maupun soft kompetensi kita. Nah yang saya mau highlight itu sebenarnya kompetensi. Kadang-kadang auditor itu memang detail, prinsipnya completeness itu kalau komunikasi agak sulit gitu. Jadi kita sendiri di Itjen mengembangkan yang namanya strategic reporting misalnya, communication skill ini penting. Yang penting itu jadi manusia pembelajar. Nah lanjut mungkin di slide terakhir. Jadi dari yang tadi saya sampaikan itu beberapa hal yang menjadi catatan kita lah gitu ya. Jadi sebenarnya menghadapi situasi yang tidak pasti, perkembangan, dinamika, ya kita ini sebagai internal auditor, sebagai pengawas, itu memang harus adaptif gitu, bisa merespon gitu. Ini yang paling penting. Artinya apa? Kita terus harus bertransformasi gitu. Nah, itu saja tidak cukup. Kita harus membangun sinergitas gitu antar unsur-unsur pengawasan itu, baik dari internal auditor, pemerintah maupun korporasi gitu. Nah, kita jangan lupa kita harus memakai teknologi informasi secara masif karena itu disrupsi teknologi kita seperti itu. Nah, yang terakhir nih yang paling penting ini, kita itu sebagai internal auditor harus jadi manusia pembelajar, gitu. Karena segala sesuatu ini berubah, gitu. Cara, tentu, mungkin proses bisnis secara umum tidak berubah, gitu. Tapi metode how to-nya itu yang harus kita selalu perbaiki. Untuk itu kita harus menjadi manusia pembelajar. Saya kira mudah-mudahan nggak lewat ya Pak Sudo ya. Terima kasih, nanti bisa kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Awan. Jadi di Kementerian Keuangan, Internal Audit sudah mengadres tantangan dengan 5 pendekatan atau inovasi yang baru. Yang pertama ada masalah integrity framework, kemudian IT dan data analytics, kemudian pendekatan audit yang agile, dan ada reskilling dan upskilling dari talent. Jadi ada 4 key takeaways yang kita bisa pelajari. Yang pertama harus adaptif, kemudian yang kedua itu perlu ada sinergi dari ekosistem, kemudian yang ketiga bagaimana kita metodologi ya, how to audit itu juga kita mesti improve, dan yang terakhir harus terus-menerus meningkatkan kompetensi. Maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Awan. Untuk yang kedua kami mengundang Profesor Ahmad Syarosya untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Ya. Saya terima kasih nih Pak Awan duluan, ya banyak bercerita, lebih masih konseptual akademiknya masih tinggi Pak. Siap. Ya. Jadi karena saya ini adalah orang kampus, saya agak menghilangkan yang akademik supaya saya jangan bilang irjen kampus. Nah, jadi saya lebih yang dunia nyata dan kebetulan kerjanya adalah sektor real, itu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi saya bercerita pengalaman-pengalaman bagaimana kita membenahin dari yang tak berdaya menjadi berdaya gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya dulu irjen itu tempat dibuang gitu loh. Ya, jadi saya bilang kasta kita ini adalah kasta nomor 2, bahkan mungkin nomor 3 gitu. Ya, nah kalau udah dapat dikerja di Itjen ya selamanya di situ aja. Dan kadang-kadang di internal itu juga unitnya bidangnya itu aja. Nah makanya ini harus dirubah, cara yang lebih banyak ya. Makanya saya akan bercerita mengenai bagaimana kita menerapkan ilmu yang saya punya ya selama ini
ngajar, jadi konsultan, kerja di perusahaan swasta. Nah, coba kita terapkan ilmu ini di birokrasi, yang mana saya anggap bahwa birokrasi ini adalah lebih sulit kerjanya daripada perusahaan. Sulit ya. Lanjut mungkin. Ya, lanjut. Ini saya mau ceritain tusinya dulu supaya kita tahu. Ya, ini terminologi, saya kira lanjut aja nih, kita udah semua tahu pentingnya internal audit. Nah, kami ini sebenarnya Kementerian SDM ini tugas amanah daripada peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada itu besar sekali, Pak. Kami ada 4. Yang pertama adalah mengenai PNBB, Pak. Penerimaan negara bukan pajak itu adalah tanggung jawab daripada APIP atau Ijen untuk melakukan pengawasannya. Nah, di sektor kami ini PNBB itu ada dari minerba, mineral dan batu bara, ada dari panas bumi, dan ada dari migas. Nah, kebetulan migas ini langsung ke Kementerian Keuangan. Ya. Nah, kita nggak ngawasin itu, Pak, langsung. Ya. Nah, kami ngawasin yang PNBB, mineral batu bara, yang saat ini ya kami belum pernah ngawasin. Belum pernah ngawasin. Karena ada paradigma pemahaman bahwa izin itu ngurusin yang internal aja lah. Itu dana belanja tuh ya audit lah, programnya you audit lah. Ya. Nah, padahal anggaran itu dialokasikan seperti kami itu 5 triliun, 6 triliun, sementara PNBB ini ratusan triliun. Nah, terus masa kita ngurus yang kecil, yang besar nggak kita urus? Makanya kita menggeser ke sana. Kedua ada tusi yang sifatnya teknis, yang di daerah urusannya pemerintah daerah, tapi urusan yang teknis terkait listrik, badan geologi, macam-macam itu diserahkan ke APIP. Berarti kami harus periksa ke lapangan nih, Pak. Nah, PNBB itu kami periksa itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, itu kami harus periksa. Jadi mulai RKAB-nya. Kami belum mulai nih, baru mau mulai. Nah, karena tadi nggak semudah yang kita ucapkan gitu. Masuk ke sektor itu belum tentu juga diterima macam. Nah, kemudian ada tusi yang selanjutnya yang biasa kita itu tusi 4 itu. Kita juga ada infrastruktur, Pak. Kita juga membangun infrastruktur untuk masyarakat dan juga ternyata saya juga boleh juga membatalkan peraturan-peraturan yang ada, SK, ternyata ada undang-undangnya peraturan daerah. Nah, yang umum ini adalah yang mengawasin itu yang namanya APBN lah, belanja kementerian, yang menurut saya sih ini hampir katakanlah kontrolable-nya tinggi, Pak. Karena dari Kementerian Keuangan selalu supply pakai IT, ngawasin kontrol itu tinggi. Nah, yang belum adalah yang revenue side tadi, yang penerimaan negara bukan pajak. Jadi cakupan daripada Inspektorat Jenderal Kementerian SDM besar sekali, Pak. Nah, lanjut. Nah, ini kita mau cerita adalah ini yang sekarang ini yang current reality, bahwa kita tahu bahwa ada basic audit, yaitu tadi Pak Awan cerita, ada audit keuangan, audit program, audit risiko, audit tata kelola, macam-macam. Itu bagi kami itu lebih basic aja lah, ya, menu sehari-hari lah. Ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih tindak lanjutnya, itu adalah debt audit, ADTT. Nah, kalau ADTT nih objektifnya itu adalah bagaimana nanti kita dapat informasi, dapat fakta, dapat realita untuk memperbaiki sistem, Pak. Untuk memperbaiki regulasi kita yang ada. Untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Nah, ini sulit, Pak, dilakukan, Pak. Ya. Nah, nanti saya cerita kenapa sulit. Ini kadang-kadang kan noise ini. Teman-teman kita itu mau kita update ADTT itu udah pucat dulu, Pak. Waduh, gawat nih. Akhirnya pimpinan ragu apa bikin gaduh apa enggak. Nah, padahal semangat kami itu adalah ingin memperbaiki. Waktu pertama-tama menjadi Irjen, saya itu yang saya menyamakan persepsi di antara teman-teman saya unit-unit audit itu
itu adalah kita prinsipkan one family, one goals. Jadi kita ini sama-sama ingin mencapai goalnya Kementerian SDM. Kami adalah mengawasin supaya hasilnya itu lebih bagus. Jadi bukan terpisah, tapi one family, one goals. Nah, ini yang kalau fokus audit, saya bilang ini audit investigasi terlalu jauh lah. Ya, orang yang level 2 aja kami nggak lakukan. Nah, bagaimana ceritanya mengenai basic audit, Pak? Basic audit ini sebenarnya belum optimal bisa dilakukan kami Ijen lah, terutama di internal kami, mungkin juga sama mungkin Kementerian Keuangan agak beda sendiri karena dia sudah lama mature, ya. Nah, di proses inputnya, Pak, itu kita memperoleh data itu sulit sekali, Pak. Sulit, walaupun sudah ada permennya. Nah, permen udah ada nih bahwa Ijen itu adalah boleh mengakses apapun bentuk datanya, dimanapun dia berada. Nah, tapi itu kan permen. Kenyataannya ya sulit gitu, Pak. Ya, sulit dapat. Ini fakta realitanya. Nah, dari segi proses juga luar biasa, Pak. Kami benahin dulu proses di dalam adalah saya mulai melakukan debirokrasi di Ijen, Pak. Jadi seluruh karyawan saya mulai dari pegawai kontrak sama pegawai pimpinannya itu boleh masuk ke ruangan saya anytime. Nggak ada birokrasi, nggak ada isi absen, nggak ada. Ya. Boleh dialog sama saya, boleh datang. Dan kadang-kadang saya ketemukan ya bareng aja. Mungkin inspektur saya datang dari rapat sama saya, ada auditor saya panggil masuk aja gabung sini. Karena nggak ada rahasia di meja ini. Ada mahasiswa saya datang, masuk juga. Ya, sekaligus. Saya mau merubah birokrasi yang saya pandang itu birokrasi itu adalah merusak inovasi, Pak. Merusak kreativitas, merusak kecerdasan daripada anak-anak muda sekarang untuk mengungkapkan ide-ide brilian mereka. Maka ini saya rubah boleh masuk. Nah, personalnya kita perbaikin, Pak. Personalnya itu kita perbaikin adalah kami, Pak, merubah mindset dulu. Mindset, Pak. Dulunya auditor itu paling tidak bisa dirotasi, Pak. Dipegangin nama inspektornya. Ini orang andalan saya nih. Nggak bisa. Nah, saya masuk, saya putar-putar aja, Pak. Nah, kenapa saya putar-putar? Supaya mereka ini nggak terkotak selo-selo tadi, Pak. Putarin aja. Nah, dan bahkan sekarang tim audit saya itu tim audit selalu saja tim audit gabungan, Pak. Gabungan para inspektur. Udah, bahkan tim dari sekretariat pun saya minta gabung. Semuanya mereka ini menjadi satu. Tidak ada kotak-kotak gitu. Dan mereka punya saling mengisinya lebih bagus. Nah, dan kompetensi, Pak, saya minta mereka mendapatkan sertifikat yang ujian, Pak. Ya. Nah, yang pertama kali saya minta itu adalah mengambil sertifikat risk, CRMP, ya, sertifikat risk management profesional itu. Saya minta dalam dan luar negeri, ya. Ada yang luar negeri, ada yang luar negeri. Itu wajib. Kalau Anda melakukan audit kinerja, yuk ada mana buktinya Anda punya sertifikat profesional kinerja. Jadi ini kita minta sekarang, dulu pucat-pucat, Pak. Ya, sekarang udah mulai mereka menuntut saya, Pak, kapan lagi kita ikut, apa kami ikut. Jadi orangnya saya bentuk dulu dan kita harus dinamis karena orientasinya goals. Jadi saya PP program perencanaan program pemeriksaan tahunan itu saya rubah-rubah, Pak. Ya. Saya bilang, aduh ini bukan tujuan ini. Pokoknya disesuaikan aja PP perencanaan kita nih. Ya. Nggak ada yang masukin aja lah. Ya. Jadi ini yang harus kita rubah. Nah, setelah di dalam kita rubah, Pak, saya mulai keluar rubah. Nah, kita cakupan pemeriksaan kadang-kadang itu sulit, Pak, ya. Nggak gampang-gampang seperti yang kita omongin. Ada batasan daripada Irjen. Irjen tidak dilibatkan dalam putusan-putusan membuat regulasi. Itu nggak dilibatkan gitu, Pak. Dan bahkan kalau kita review bahwa ini ada perbaikan, saya bilang Kementerian SDM ini mengatur bisnis, mengatur badan usaha. Maka cara pandang badan usaha, cara pandang ekonomi dan bisnis. Tidak bisa secara teknis only. Nah, ketika kita melakukan koreksi itu, ya, mengkoreksi apalagi dari pandangan saya mengenai tata kelola, itu masalah sendiri, Pak. Bahkan saya
dibilang ini udah setuju menteri Pak, Bapak anu kok menentang menteri, waduh ini celaka lagi nih saya nih. Jadi kita ini, wah kok saya dibenturin menteri nih, akhirnya ngerem dulu. Nantilah kalau udah setahun baru kita delivery, ini nggak bener. Dan hal-hal gini Pak, kita harus bisa bermain. Nah, yang paling repot itu adalah ketika kita membuat rekomendasi, saya bilang laporan auditor itu hebat itu di rekomendasinya. Kalau yang dulu Pak, kami APIP ini, dulu tuh panjangnya itu Pak, dasar hukum Pak. Dasar hukum 1, 2, 3, 4, panjang betul. Saya bilang ini gunanya untuk apa sih ini ya? Enggak usah lah. Nah, udahlah 1, 2 biji aja lah. Dulu ada dasar hukum itu adalah perintah irjen. Loh, saya bilang perintah irjen bukan hukum. Undang-undangnya mana? Pasal berapa? Dasar kita untuk melakukan pemeriksaan ini supaya accountable. Misal PNBP tadi saya kutip semua undang-undang, PP-nya, Perpresnya, Permennya harus clear. Nah, ini yang harus kita jelaskan berkali-kali. Nah, rekomendasi itu, nah ini yang terakhir Pak. Rekomendasi ini kadang-kadang kalau mereka laksanakan kita juga bingung Pak. Ya bingung kita, geli sendiri kita. Loh, kalau dia diam aja ngapain? Nah, akhirnya kita ketawa-ketawa aja lah. Bagaimana caranya? Oke, lanjut. Nah, akhirnya saya simpulin seluruhnya ini harus pakai digitalisasi. Pertama kali saya ngintip dulu Pak, kakak tua kita, yang kementerian dia sampai di mana? Nah IT-nya ini, kita intip dulu. Kita maunya lebih dari dia Pak, ya, gitu loh. Nah makanya kami pakai partner saya Pak, AWS Pak, ya, Amazon Web Service. Ya. Saya nggak mau yang KW-KW itu, pertemanan lokal, nggak mau saya. Dan kami mitra kami adalah EY Pak untuk meregister. Saya nggak mau yang KW-KW, nggak mau saya. Karena kami inginkan standarnya itu adalah sama dengan auditornya di Deloitte yang sekarangnya. Saya pengennya sama kemampuannya. Makanya Pak IT saya nggak mau yang KW-KW Pak. Ya, jadi kita mulai membenahi database Pak, karena database ini penting. Database ini kita minta di internal kita dulu, itu pun sulit benar. Nah, baru yang paling sulit itu membedakan mana laporan pengawasan, mana laporan unit kerja auditi. Kadang-kadang kami itu jadi juru bicara Pak, juru bicara unit. Saya bilang ini kita pengawasan loh. Kalau pengawasan ini cara pandang pengawasan, ya, bukan juru bicara unit. Nah ini kita rubah sendiri. Kami mulai mengambil data-data input dari Salon 1 dan next saya minta dengan data dari kementerian lain Pak, supaya kita bisa melakukan data analitik. Yang ada sekarang ini itu baru levelnya itu adalah baru Excel doang, tapi serasa analog, serasa digital Pak. Mana datanya? Ya selo-selo kenyataan itu memang itu Kementerian Keuangannya masih, apalagi kami gitu loh. Nah udah itu aja patokannya gitu loh Pak. Nah kami ke depan pakai data storage Pak, udah mulai menggunakan data storage. Saya sudah mendidik anak-anak suruh kursus ngambil data manajemen, data storage, data analitik, ya. Udah belajar dulu itu, ya. Dan kami dapat gratis dari AWS, terima kasih AWS. Ya dia ngerti, mungkin kesian ngeliat profesor nih anggarannya nggak ada nih, udah gratis aja lah katanya gitu loh. Nah jadi kami dapat fasilitas, kita mulai data lakes, nanti kami data analitik, kita mulai masuk ke data analitik. Tadi yang dibilangkan Kementerian Keuangan kita duluan lah, ya. Nanti saya akan kasih tahu. Nah supaya nanti semua laporan ini Pak, kita bisa lihat early warning system di dashboard kita. Pak Menteri bisa lihat, Salon 1 saya bisa lihat, BPK bisa lihat, BPKP saya mau kasih, Kementerian Keuangan izinnya saya mau kasih juga. Ya kita transparansi itu penting Pak. Ya tidak boleh tutupin. Lanjut. Nah ini contohnya Pak. Kalau sekarang ini kami bikin pengawasan tindak lanjut temuan BPK yang mana kita harus selesaikan 60 hari Pak ya. Nah kami bikinin Pak, nanti dari unit dia usulkan ke kami ijen. Nanti kadang-kadang teman tuh iseng Pak, asal aja ngusulin aja gitu loh. Begitu kita cek, lu gila ini mah, ngasal aja ini. Nanti disalahin kami Pak, ijen nih Pak udah kami kasih, ijennya reviewnya lambat. Waduh,
Nanti makanya sering ditolak oleh BPK. Nah sekarang kami pakai ini Pak, kelihatan nanti auditi bisa akses langsung Pak, bisa buka program ini. Dia ada kami kode Pak, kalau merah berarti banyak yang belum ditindaklanjutin, kalau kuning, hijau itu ada di situ Pak. Dan ini mereka bisa buka, bisa koreksi langsung Pak di tempatnya, bisa dialog, nanti BPK bisa akses ini Pak, jadi tidak perlu 3 bulanan, 6 bulanan, ada gitu, enggak boleh. Anytime mereka bisa evaluasi, diterima apa ditolak usulan daripada koreksi tidak lanjut ini. Ini bisa statusnya next. Ini Pak, jadi bisa dinilai nanti kinerja unit, berapa diusulkan, berapa yang diterima sama kami, itu rasionya kami hitung. Ya, nanti di merah. Nah, jadi udah dashboard ini. Pak, kalau Kementerian Keuangan mau pakai ini monggo silakan aja Pak. Daripada bikin lagi. Ya. Ya, biar tambah dapat duit lagi kita. Lanjut. Nah, ini contohnya Pak. Ini kita mau tahu subsidi nelayan kita ini tepat apa enggak. Kami akan tahu berapa GT kapal pemakainya itu Pak. Setelah kami cek semua di sini Pak, minimal itu paling sedikit itu adalah kapal jenis 4 GT Pak. Yang dapat subsidi nelayan itu Pak. 4 GT itu harganya 100 juta baru Pak. Kalau second 60 juta. Nah saya bilang 60 juta ini apa iya nelayan bisa beli gitu, bisa kredit gitu loh. Kan berarti kan nggak bener ini. Nah itu kami bedah peraturannya. Oh ternyata itu nelayan ini yang mendapat subsidi nelayan ini, SPBU nelayan itu ternyata jenisnya itu adalah nelayan buru, nelayan kontrak, nelayan konvensional. Nah ada yang nomor 4, pemilik kapal nelayan. Nah, bandar ini, ini, jadi dia dapat semua. Nah ini ketahuan sama kami. Di mana tempatnya, SBU-nya mana, berapa yang mereka pakai, kapalnya namanya siapa, orangnya siapa, dapat sama kami. Jadi nanti terima bersih aja Kementerian Keuangan. Tinggal di stop aja ini subsidinya nih, nggak usah lagi dialirin, nggak ada gunanya. Ya, nah gitu loh. Nah ini contohnya. Sebenarnya saya mau cerita banyak Pak ya, tapi saya nggak tega juga gitu loh. Takutnya nggak siap ini, Kementerian Keuangan nggak siap gitu loh. Ya, ini contohnya next. Nah cukup Pak. Nah tapi saya mau kasih tahu Pak, negara kita ini kaya dan sungguh kaya Pak. Nah, coba next, ada nggak dikasih ya? Terus Pak. Nah, Pak, Bapak tahu Pak, ini Minerba Pak. Hulunya itu Pak, potensi kita itu namanya itu adalah singkapan Pak. Kekayaan alam kita buatan itu ada singkapan. Nah, dari singkapan yang ada Pak, itu tidak lebih daripada 10% yang udah disingkap Pak. Nah, disingkapnya bagaimana cara nyingkapnya? Itu melalui studi-studi Pak. Nah bayangin Pak, sekarang ini itu baru sedikit Pak yang disingkap. Nah kenapa sedikit? Anggarannya orang Pak. Nah, orang anggarannya. Nah kita sibuk di hilir Pak, subsidi itu loh. Nah dari survei ini maka muncul nanti hasilnya Pak, data sumber daya Pak. Sumber daya kita ini berapa? Ini database-nya nggak punya kita Pak. Nah kita baru mau mulai bikin database sumber daya. Nah kalau ada data sumber daya Pak, baru kita lelang, kita usulkan untuk dilelang Pak. Nah, nanti kalau nggak laku berarti dulu surveinya pertemanan Pak, perkoncoan. Makanya kami hitung rasionya Pak, kalau nggak berhasil baru kita lelang IUP operasi, lelang IUP, ada IUP eksplorasi, produksi macam. Ini di Minerba. Next, migas. Nah, ini next ini panas bumi Pak. Panas bumi juga sama Pak. Dari cekungan, lelang sumber daya muncul nanti data prospek atau data prospek sama sumber daya Pak. Itu Pak yang bermanfaat dari data sumber daya bukan dari cekungan Pak. Itu hanya 6% Pak. Panas bumi Pak. Negara kita adalah punya kekayaan panas bumi yang paling besar di dunia. Paling kecil memanfaatkannya. Nah, itu kan sip Pak. Kiri kanan kan? Paling besar tapi paling kecil manfaatnya, nah, kan sip. Kalah sama Filipina kita. Tapi ya nggak apa-apa, ini negara kita juga Pak. Ini aturannya sulit Pak. Sulit. Harganya mahal, macam-macam.
alasannya sih. Lanjut. Ya. Nah, ini ada pembatasan subsidi BBM. Ini kita beresin juga bisa, Pak. Nanti semuanya ada di pakai digital system kita, Pak. Ya. Jadi My Pertamina itu kasih kami aja anggarannya. Ya. Ya. Ya, triliunan, Pak. Kami cuma bikinnya 10 juta ini. Ya. Lanjut. Nah, terima kasih, Pak. Jadi ya. Aplaus yang meriah untuk Profesor Ahmad Syahroza. Terima kasih Prof, sangat inspiring. Ya, jadi di Kementerian SDM, di internal audit di sana menghadapi banyak tantangan, diantaranya bagaimana menggeser dari low impact ke high impact internal audit, kemudian adanya limited data, kemudian limited budget, dan juga rekomendasi yang mungkin sulit untuk implemented, kemudian cara pandang dari auditor. Kemudian Prof. Ahmad Syahroza mengubah menjadi internal audit yang advance begitu ya, dengan menggunakan pendekatan big data analytics, kemudian ada early warning system begitu ya, yang pada akhirnya bisa membantu manajemen bagaimana memonitor dan mencapai tujuan kementerian. Sekali lagi aplaus untuk Profesor Ahmad Syahroza. Terima kasih Prof. Kita sampai kepada pembicara ketiga dari internal audit Kementerian Perindustrian. Kami mengundang Bapak Wawas untuk menyampaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden IAIA Indonesia, Bu Angela, dan para peserta konferensi IAIA 2022 yang saya banggakan. Mohon izin Pak Awan, izin Kementerian Keuangan, izin Kementerian SDM, Pak Profesor, melengkapin ini, karena sudah lengkap. Jadi intinya kami ini bertiga kan APIP ya, atau Inspektorat itu secara peran hampir sama, walaupun tadi Pak Awan menyampaikan hal yang berbeda di Kementerian Keuangan, tapi ada yang samanya tentang peran APIP. Nah, oleh karena itu kami melengkapi ini atas paparan-paparan yang sudah disampaikan kaitan dengan lingkup atau cakupan pengawasan, kaitan dengan tusi atau tugas pokok dan fungsi yang diawasinya saja. Gitu ya. Jadi melengkapi, mudah-mudahan tidak lama. Silakan lanjut. Sebagaimana tema, bagaimana internal audit sektor publik atau di pemerintah ini punya peran secara global gitu terhadap tentu kemajuan nasional negara kita ya. Nah, sebelumnya tentu kita harus menganalisis sebetulnya ya bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap lembaga pemerintah gitu ya. Lanjut. Nah, ada beberapa poin ekspektasi yang dituntut oleh publik, oleh masyarakat kaitan pada lembaga pemerintah secara umum. Dan ini mungkin berangkatnya APIP juga dalam melakukan pengawasan mengacu pada tuntutan publik. Saya tidak perlu sampaikan karena sebetulnya ini rangkuman publik. Nah, kemudian dalam 2 tahun terakhir Presiden kita merespon kaitan dengan bagaimana pengawasannya harus lebih dikuatkan. Jadi saya cuplik dari Rakorwas APIP atau yang dilaksanakan BPKP pada tahun 2021 dan 2022, di mana 2021 itu masih pandemi dan 2022 baru lepas dari pandemi. Nah, pada saat pandemi memang ada kemacetan, termasuk pengelolaan anggaran Pak Irjen Kemenkeu ini. Kenapa? Karena pandemi itu semua kan kegiatan-kegiatan itu dibatasi oleh aktivitas fisik. Nah, Presiden memberikan pengarahan meningkatkan capaian anggaran, Itjen harus mengawal ya, dengan baik, kemudian pengawasan harus diperketat, dan juga data, tadi sudah disampaikan memang di negara kita ini memang data itu belum terintegrasi secara penuh. Mungkin pada saat itu Presiden juga menyampaikan ini ketika mau memberikan bantuan
langsung tunai atau bantuan sosial, itu datanya kan banyak ya Pak, di Kemensos, di beberapa, di BPS dan sebagainya itu kan tidak sinkron. Nah ini yang harus menjadi perhatian ke depan. Pembicara sebelumnya Pak Profesor dan Pak Awan sudah menyampaikan bagaimana pentingnya big data dan sudah diarahkan oleh Presiden. Nah terakhir pada tahun 2022 karena udah pandemi sudah mulai pulih, maka Presiden menekankan pada pemulihan ekonomi. Dengan demikian bagaimana produk dalam negeri itu sudah mulai dikuatkan lagi gitu ya. Karena Kementerian Perindustrian punya tugas bagaimana meningkatkan peran industri atau tumbuhnya industri dalam rangka meningkatkan sektor perekonomian. Nah, Presiden menyampaikan belanja produk dalam negeri itu 400 triliun targetnya dari belanja barang dan jasa nasional yang kurang lebih 1 triliun. Mohon dikoreksi nanti Pak Awan ya kalau memang data pembelanjaan dalam negeri. Jadi hanya 40% itu ditargetkan belanja dalam negeri diupayakan. Karena kalau kita belanja dalam negeri perekonomian akan baik. Dan APBD harus mampu menciptakan lapangan kerja, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi karena ekonomi kan sedang decline waktu itu. Nah, kami juga sama seperti pembicara sebelumnya menyampaikan bagaimana peran lembaga kami yaitu Kementerian Perindustrian, di mana memang Kementerian Perindustrian paling tidak mempunyai program dalam dua hal. Pertama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri. Yang kedua juga meningkatkan SDM industri. Walaupun sudah ada kementerian yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, namun dalam hal ini mungkin Pak Profesor juga ada di Kementerian Pendidikan, tapi untuk SDM industri kadang-kadang belum siap pakai Pak. Jadi ada beberapa di Kementerian Perindustrian itu ada namanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Pak. Jadi lebih pada pendidikan vokasi dan sebagainya. Nah itu karena supaya sinkron antara industri dan juga SDM yang disiapkan oleh kementerian. Nah oleh karena itu ada beberapa program sehingga seperti tadi bagaimana pemulihan ekonomi itu tumbuh jika memang kita meningkatkan kandungan dalam negeri digenjot. Nah ini kalau nggak dikampanyekan, jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian terutama dari sektor privat yang hadir ke sini, di pemerintah ini diwajibkan belanja produk dalam negeri di pengadaan-pengadaannya. Oleh karena itu produk dalam negeri tentu di dalamnya harus mempunyai tingkat kandungan dalam negeri. Itu adalah peran kementerian kami. Kemudian impor, nah ini impor ini sangat tinggi terutama untuk bahan baku industri Pak. Jadi industri kita yang ada sekarang ini kebanyakan memang industri di hilir, pengolahan akhir. Lebih pada manufaktur atau menjahit gitu secara umum. Kenapa? Karena memang kita belum kuat di bahan baku industri. Seperti Pak disampaikan tadi dari Kementerian SDM untuk mineral misalkan itu, dari pengolahan mineral itu masih jauh untuk menjadi bahan baku industri. Masih loncat. Jadi yang batu timah dan sebagainya itu untuk menjadi bahan industri perlu. Jadi yang kita keluar sumber daya alam kita keluar setelah diolah sedikit, kemudian diolah panjang dan mempunyai nilai tambah di sana, baru diimpor lagi untuk bahan baku industri. Otomotif misalkan. Bahan baku industri kan sudah bajanya baja untuk sasis kita impor karena kita belum mampu membuat. Jadi industri kita hanya merakit. Nah, ini juga harus diperkuat hilirisasi industri. Nah, sehingga Menteri kami menekankan pada substitusi impor tadi, bagaimana menguatkan bahan baku itu sehingga lebih kuat. Jika memang ditargetkan 35% bahan baku yang diimpor itu disupport. Misalkan gini Pak, bahan baku tekstil sekarang ini kan banyak diimpor dari China gitu ya. Karena Pak murah, kualitasnya bagus. Bagaimana mendorong bahan baku tekstil itu Indonesia kan juga punya industri, dulu ada kebun kapas kan, katun. Dan juga industri-industri yang berbahan polyester gitu. Kan harus didorong. Kalau enggak, itu kan mereka untungnya di sana sebetulnya. Kita hanya menjahit saja di sini. Jadi kalau benang kita beli, katun kita beli, di sini kan hanya membuat benang dan kain kan lebih kecil keuntungannya dibandingkan dengan tadi. Nah itu harus diperkuat dengan menguatkan bahan baku melalui substitusi impornya dinaikin targetnya sehingga nah ini memang perlu koordinasi antar lembaga nih Pak, antar kementerian gitu. Jadi bagaimana misalkan di Kementerian Pertanian itu tumbuh
industri-industri agronya dan industri yang membuat bahan baku industri itu tumbuh. Nah ini kami sampaikan bahwa ini mungkin Pak Awan bisa melihat kondisi kami. Jadi Kementerian Perindustrian itu mensupport terhadap PDB itu 20,7%, Pak. Ini data BPS. Karena dunia mensupport, maksudnya support industri manufaktur dunia itu 16,5% terhadap PDB. Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia. Nah ini saya ambil juga cuplikan, yang tertinggi memang Jawa Barat. Nah ini yang polarisasi industri kita masih banyak di Jawa Barat. Kemudian NTT terendah, kecil sekali kontribusinya. Nah ini sedikit mungkin bisa dikoreksi Pak Awan, ini budget Kemenperin itu sebetulnya dari untuk 2023 ini APBN itu 3.061 triliun, mohon dikoreksi Pak Awan kalau salah. Nah Kementerian Perindustrian itu kan 3,2 triliun sehingga hanya 0,1% anggaran nasional dari anggaran APBN, tapi kontribusi terhadap perekonomian 20,7%. Jadi seperti itu gambaran saja ini. Jadi kita mempunyai anggaran sebetulnya hanya 0,1%, tapi mempunyai kontribusi terhadap PDB itu 20,7%. Nah, kemudian sektor apa yang paling besar? Ternyata industri makanan dan minuman, disusul oleh farmasi dan obat-obatan, dan juga sektor transportasi atau angkutan. Kelihatannya di sini juga banyak hadir mungkin dari Astra dan sebagainya. Kontribusi itu walaupun mungkin perkembangannya bagus, tetapi kalau turnovernya industri makanan itu kan harian kebutuhannya ya, sehingga kontribusinya besar, termasuk obat-obatan makanan kebutuhannya harian. Tetapi kalau otomotif atau alat transportasi kan beli sekali juga beberapa tahun, sehingga walaupun jumlahnya atau nilainya besar, kontribusinya masih kecil. Kemudian penerimaan pajak itu untuk sektor industri pengolahan kontribusinya 28%, Pak. Ini data Januari 2022 setelah baru pulih kemarin dari pandemi. Jadi industri pengolahan itu 28% kontribusi pajak ke negara pada saat ini. Nah ini itu kondisi kami di kementerian, artinya APIP harus menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Nah ini mungkin kami punya TKPI namanya Tata Kelola Pengawasan Internal yang sudah ditetapkan 2018. Intinya membangun rumah idaman di KL kami, bagaimana sinergi APIP mempunyai nilai tambah terhadap capaian program-program di KL. Nah, APIP sendiri di APIP di Kemenperin ini dengan jumlah auditor 64 dengan 5.000 pegawai itu hanya 1,2% auditor, ya. Jadi 64 auditor yang ada di sini sudah hadir 8 orang Bu Angelina. Budget APIP sendiri adalah 1,3% dari anggaran kementerian sendiri. Gitu. Jadi itu mungkin rata-rata lah di setiap KL, Pak Profesor juga sama lah, anggarannya pasti kecil gitu ya. Jadi tapi itu hanya gambaran, saya ingin menyampaikan gambaran betapa kondisi yang ada, bagaimana, tapi di satu sisi gak boleh menyalahkan anggaran dan sebagainya. Kemudian beban pengawasan per auditor itu harus mengawal 47 miliar anggaran berarti kan. Karena tadi dari budget yang ada 3,2 triliun ada 64 auditor, maka setiap auditor harus mempertahankan bagaimana pengelolaan anggaran 47 miliar ini, satu auditor bertanggung jawab terhadap itu. Kemudian beban kerjanya, kebanyakan sekarang beban kerja pada assurance, pada kegiatan-kegiatan generik yang memang sudah harus dilakukan wajib. Review terhadap anggaran, review terhadap perencanaan anggaran, kemudian evaluasi ya beberapa. Itu adalah mandatory, wajib, dan porsinya belum maksimal pada kegiatan consulting seperti tadi disampaikan sebelumnya. Nah ini kami sampaikan juga mungkin tingkat kompetensi auditor kita yang sudah memenuhi kriteria itu 78%. Kemudian yang belum memenuhi 20% mungkin itu memang dari data statistik pasti terjadi. Kami akan meningkatkan kompetensi auditor yang 20% ini pada tingkat kompetensi yang memadai. Nah, kami saat ini ya mengukur keberhasilan
Itjen itu dari dampak saja dulu sementara gitu. Jadi misalkan di kementerian ini opini WTP-nya, ini di pemeriksaan BPK, di Kementerian Perindustrian sudah 14 kali mendapat opini WTP, terakhir mendapat penghargaan dari Bu Menteri Keuangan ya. Itu 14, hampir 15 Pak. Jadi kemarin tidak mendapatkan yang ke-15 karena 14. Kemudian survei integritas itu dari KPK itu masuk 5 besar di kami. Kemudian pengaduan masyarakat itu yang mengarah pada fraud atau yang berdampak kriminal itu hampir tidak ada, dan memang tidak ada yang memang menjadi OTT dan sebagainya dan menjadi masuk ranah pidana atau di penjara. Kemudian layanan publik kami juga dari Ombudsman dapat terbaik. Nah ini semua tidak lepas dari peran kami APIP saat ini gitu ya, dengan kegiatan generiknya, dengan kegiatan masih konvensional. Belum ada inovasi yang khusus ini. Nah ke depan memang tetap perlu ada inovasi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian zona integritas kami juga mendapatkan wilayah bebas korupsi itu udah 50% lebih satker yang sudah mendapatkan itu. Itu identik dengan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Ini mungkin saya kira saya sampaikan sedikit program kerja dan sebagainya biar agak. Nah, ini saya sampaikan sedikit kegiatan rencana tahun 2023 yang harus dikawal oleh APIP sehingga kami melakukan kebijakan pengawasan pada kegiatan mandatori dan kegiatan non mandatori. Nah, tantangan kami sebetulnya seperti tadi disampaikan bahwa kebijakan terutama di Kementerian Perindustrian itu sangat berpengaruh pada sektor perekonomian. Misalkan gini, ekspor impor itu ada namanya persetujuan teknis yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sebelum Kementerian Perdagangan. Jadi ada persetujuan teknis. Nah ini sangat berdampak. Kalau datanya tidak akurat, pemberian persetujuan teknis ini, bagaimana impor baja gitu Pak, diperbolehkan tetapi baja nasional sudah mencukupi, itu pun akan berdampak pada ekonomi nasional. Nah oleh karena itu kebijakan yang dilakukan di kementerian kami harus dikawal ini. Kalau enggak akan berdampak pada perekonomian nasional. Jadi sebelum bagaimana peran APIP berperan global, kita kawal dulu bagaimana peran kementerian ini untuk menguatkan sektor ekonomi. Di satu sisi ada permasalahan-permasalahan bagaimana industri itu tidak mudah ditingkatkan karena teknologi kita masih belum menguasai infrastruktur, kemudian sumber daya manusia industrinya, dan juga sinergi antar lembaga seperti tadi sudah disinggung. Nah kemudian untuk di kementerian sendiri focusing pada kegiatan-kegiatan prioritas tadi. Nah ini APIP yang perlu dituntut ke depannya. Bagaimana oleh karena itu kegiatan generik APIP yang banyak assurance itu harus digeser menjadi ke arah consulting dengan sumber daya manusia yang terbatas. Ini oleh karena itu ini sebagai harapannya sehingga ke depan kegiatan dari assurance bergeser ke consulting, kemudian seperti tadi dibahas oleh Pak Profesor juga integritas ya Pak, integritas kita tingkatkan APIP ini, kemudian kita juga, nah ini tadi selama ini APIP sebagai pelengkap atau karena sudah ada di aturannya harus ada, sehingga pimpinan lembaga banyak yang memandang sebelah mata, ini harus ditingkatkan kepercayaannya, ya. Dan seterusnya mungkin waktunya selesai atau. Jadi ada beberapa slide tetapi intinya mungkin hampir sama. Intinya tantangan yang ada sekarang di organisasi pemerintah itu organisasinya kan rigid. Perubahan organisasi itu tidak bisa dalam 1 tahun 2 tahun, 5 tahun sekali baru bisa dilakukan melalui Menpan. Kemudian SDM juga memberhentikan dan menerima SDM atau pegawai itu tidak mudah. Kapan saja tidak mudah. Kemudian anggaran tidak hanya kecil anggaran tapi revisi anggaran juga perlu waktu, tidak mudah untuk dirubah, dipakai begitu saja. Dirubah misalkan ketika perencanaannya A dirubah ke B, ini kebetulan ada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pasti itu tidak mudah melalui proses yang panjang karena kalau memang harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah ini bagian dari area tantangan APIP untuk mendapat atau berinovasi dari kondisi yang ada. Bukan ininya yang dirubah, tetapi APIP-nya yang menyesuaikan bagaimana organisasi yang rigid kita
kita pahami itu untuk peningkatan kinerja APIP. Bagaimana SDM yang tidak mudah, oleh karena itu terhadap SDM tentu kita bagaimana meningkatkan kompetensinya tadi ya, baik itu kompetensi manajerial, kompetensi teknis maupun tadi integritasnya atau behavioralnya memang yang harus kita, dan kami tugas pimpinan kan begitu, bagaimana membawa teman-teman ini berintegritas. Jadi itulah mungkin intinya. Nah, kaitan dengan pengembangan IT, saya kira tadi sudah lebih detail. Intinya kami sama sepakat bagaimana mengembangkan IT ya di Kementerian Perindustrian, sehingga nanti pengawasan ini bisa lebih efisien ke depannya. Jadi dengan sumber daya manusia yang terbatas, tidak efisien, maka kami harus mengembangkan sistem IT, dan ke depan memang kami akan, ini bukan ke depan, tahun depan akan menyiapkan sistem seperti yang Pak Profesor siapkan juga, aplikasi yang kami sedang rencanakan akan mengikuti jejak dari Kementerian Keuangan nih Pak. Demikian mungkin sebagai closing kami. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan, nanti bisa diskusi kalau memang ada hal yang bisa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Mawas. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan 3 paparan dari narasumber kita yang hebat-hebat. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya untuk mengeksplorasi, barangkali ada diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Kita undang mungkin 2 penanya ya. Silakan apabila ada pertanyaan atau diskusi, 1 Bapak-bapak, 1 Ibu-ibu. Sepertinya saling menyegani karena sudah jelas dan sudah jam 1:04. Oleh karena itu, bila memang tidak ada diskusi, kita akan cukupkan sesi kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang hebat-hebat. Dan kami mohon untuk tetap di podium untuk menerima cerita mata dari IAE. Silakan saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Bapak Setio Wibowo. Dan selanjutnya kami persilakan kepada moderator dan juga seluruh narasumber untuk dapat bangkit berdiri dan berada di atas panggung, mungkin maju 2 langkah. Karena selanjutnya kami akan mengundang Bapak Muhammad Panjiwinata untuk dapat naik ke atas panggung untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada seluruh narasumber dan juga moderator. Baik, terima kasih hadirin sekalian, tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.